Izinkan kami memberikan jawaban hal-hal yang yang strategis dan kemudian kami berikan jawaban tertulis nantinya untuk menyeluruh, Bu Ketua. Yang pertama dari PDIP, Pak Ketua. Makasih, Pak. Tadi disampaikan disupport untuk ada impres baru untuk terapan Bulog. Insya Allah mungkin Jumat atau minggu depan Senin kami rakor. Kami sudah minta Menko khusus rakor untuk hal ini. Kemudian potensi kerugian, izin Bu Ketua kami sampaikan apa yang melatar belakangi ini potensi kerugian 99 triliun. Sebenarnya kami tidak ingin juga melakukan hal itu, bahwa mengecek. Tetapi ada anomali terjadi 2 bulan lalu, 3 bulan berturut-turut, harga di petani turun, tetapi harga di konsumen naik. Stok banyak. Kalau dulu kami pengalaman 7 tahun di kabinet, ini alasan selalu mengancam kita, mengancam pemerintah. Dan itu kami mengecek langsung, mengancam bahwa stok turun, harga naik, stoknya hanya 1 juta waktu itu, impor. Jujur, kami merasakan tekanan luar biasa dulu. 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Di rakortas, di ratas, di sidang kabinet. Kami mencoba mengecek karena kesempatan ini mungkin langka terjadi bahwa stok kita banyak. Akhirnya kami turunkan tim bersama Satgas. Kami turun tim di lumbung pangan kita ada 10 provinsi seluruh Indonesia. Kami mengecek satu-satu, mulai premium medium yang tidak sesuai aturan, itu 85%. Dan itu melanggar semua, Bu. Kami gunakan lab 13 karena kami tidak mau kecolongan. Kami tidak ingin, ini harus betul presisi. Karena ini dampaknya besar. Kami ngerti bahwa ini dampaknya, bahkan kemarin Hari Bayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, bahwa hati-hati dengan itu. Saya katakan, Pak, ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen. Jadi kami betul-betul persiapkan dengan baik. Ini didasarkan pada data semua, Bu Ketua. Sekarang pemeriksaannya tadi subuh, kami telepon, kami cek, kami sudah terima datanya yang bersangkutan, sudah dilayangkan pemeriksaan maraton oleh Satgas Pangan, oleh Reskrim Mabes Polri. Kami sudah menyurat langsung ke Pak Kapolri, kami telepon, Pak Jaksa Agung kami telepon, dan kami menyurat langsung. Ini tidak boleh dibiarkan. Izin Bu Ketua, ini tidak boleh dibiarkan. Ini kesewenang-wenangan. Karena kami periksa supermarket, di pasar becek, dan seterusnya, melakukan hal serupa. Dan yang benar hanya 11%. Yang 88 ini tidak benar. Kesempatan kita benahi. Jadi yang dirugikan konsumen, kemudian yang dirugikan adalah petani. Petani yang setengah mati kerja. Jadi kami lakukan ini, Bu, datanya lengkap, kami tidak buka, mereknya yang tidak sesuai 212 merek. Kami sudah serahkan di polisi karena itu domainnya untuk menyidik. Dan kami bersama-sama Satgas Pangan. Sekarang pemanggilan mulai kemarin. Karena kami minta segera ditindaklanjuti. Hari ini sudah, kemarin sudah ada pemanggilan, hari ini sudah mulai diperiksa. Ini ada 268 sampel, tapi 212 yang bermasalah. Kemudian SPHP, Bu, izin, kami sudah rakortas, kami bahas. SPHP dilepas, tidak ada alat kontrol untuk mengetahui bahwa SPHP ini dijual benar. Setelah kami ngecek bersama Satgas Pangan, bukan kami sendirian, Bu. Kami undang perdagangan, kami ada Kepala Bappenas, Pak Arief hadir, semua yang terkait kita undang. Ayo kita bahas bersama. Ini masalah kita bersama. Karena seperti
dikatakan tadi bahwasanya bukan kewenangan kami sendirian. Setelah SPHP kita lihat, tanya langsung di tempat-tempat penyewa SPHP, yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500, kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000, kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Dan yang diambil adalah 1,4. Memang izin, Bu, mungkin memang berat bagi kami. Tapi kami sudah siap tanggung resiko, segala resiko. Ini sudah lama kami bergelut dengan ini. Dan selalu sasaran tembaknya ke saya waktu itu. Ini kesempatan kita memperbaiki. Memang kalau ada resikonya, izin, Bu, kami sudah siap tanggung. Ini sementara pemeriksaan. Kemudian ubi kayu, Pak, upaya kami sudah maksimal. Kami sudah menghadap langsung Presiden untuk ubi kayu. Dan beliau setuju untuk segera ditindaklanjuti. Insya Allah besok rapat jam 10 untuk mengambil keputusan. Kami minta lartas atau tarif. Dan nggak bisa ditawar. Karena kenapa? Maaf, Pak Ketut, maaf teman-teman lain, terkadang semuanya mentan. Kan bukan domain kami situ. Bulog, maaf, bukan. Kami tetap bertanggung jawab. Tetapi ini bidang kita masing-masing. Jadi saya meminta belas kasihan. Itu kan bukan domain kami, harga dan seterusnya. Kalau sudah produksi tinggi kan, jagung tinggi, turun harga berarti sebenarnya sampai di situ tugas kami. Ubi naik, harga jatuh, tugas kami sampai di situ. Tapi kalau kami berhenti di situ, yang bermasalah adalah pertanian. Karena petani tidak mau tanam. Jadi Pak, insya Allah doakan mudah-mudahan besok kita selesaikan. Kami sudah sepakat, tetapi berat sekali industri dia patuhi karena ada impor masuk. Kemudian dari SID, insya Allah Pak, SOP kita perbaiki Pak. Dari Pak Andrianus, Golkar, kita perbaiki. Bila perlu kami tindaki nanti Pak. Ditunggu aja kabarnya ada minggu ini, 1 minggu, 2 minggu ke depan. Yang tidak patuh ataukah sengaja mempersulit di bawah. Betul harga daging itu Pak, kami sudah diskusi, kami sudah beritahu ya kewenangan Kapolri Pak. Itu bocor dari sebelah. Masuk sebelah dari penyelundupan Pak. Program irigasi dari Ibu Dwita, Gerindra. Izin interupsi Pak Menteri. Soal SID Pak. SID kita benahi Pak. Ya. Aku bentuk tim khusus nanti. Yang itu kami setuju Pak. Nanti dibagi. Yang lambat kami batalkan kontraknya. Batalkan, kurangi jatahnya, kemudian pindahkan ke perguruan tinggi Pak. Itu kami akan lakukan. Terima kasih Pak masukannya. Ibu Dwita, oh sudah pergi ya. Pak Sulaiman dari Nasdem, IP 100 betul Pak. Yang kami beri brigade karena uang kita terbatas. Yang kita berikan brigade adalah IP 1 harapan kita jadi 2. Jadi itu strategi kita. Yang IP-nya 2, 3 nanti belakangan Pak. Kalau ada lebih lagi anggaran kita baru ke sana. Harapan kita meningkat dulu produksi. Itulah yang menyebabkan peningkatan produksi kita cukup signifikan. Biasanya Pak, rumusnya maksimal 5% itu. Alhamdulillah sekarang 14% sampai dengan hari ini Pak. Kemudian Purina 6 triliun itu sudah ada impresnya, anggaran 6 triliun sudah ada Bu. Itu sudah disetujui Bapak Presiden. 6 triliun untuk beli jagung. Itu ada. Kemudian Pak dari PKS, Pak Johan,
izin Pak Menteri yang untuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian itu belum dijawab. Nanti tertulis semua. Kami yang sensitif dulu, Bu. Izin Bu Ketua. Kami yang kalau perakitan apa tuh? 700 miliar untuk dukungan manajemen minta penjelasan. Kalau bisa nanti kami kirim tertulis. Tetapi yang sensitif dulu, yang betul-betul ini isu-isu yang strategis. Tapi kami akan jawab tertulis nanti. Dari PKS, sama tadi 99 triliun seperti itu kejadiannya, Pak. Dan kami hitung bersama. Kami tidak ingin Satgas Pangan, setelah kami masukkan di lab, itu lab kami gunakan 13, Pak. Termasuk Sukopindo. Kami tidak mau kecolongan, jangan sampai. Padahal pertanian punya lab. Tetapi ini sangat sensitif. Karena menyangkut, ini Pak lab yang kami pakai. Labnya Bulog kita pakai, semua pakai. Kenapa? Kita tidak mau ini backfire. Ini serangan balik terjadi dari publik. Ini sangat hati-hati, Pak. Karena kepentingan orang banyak. 10 provinsi, Pak, tapi itu lumbung pangan kita semua. Sudah terwakili. Dari sana sumbernya yang, maaf, memang mungkin agak ribut nih karena orang besar. Perusahaan sangat besar yang dipanggil hari ini. Dan kami sudah, Pak Kapolri, tolong jangan dikasih kompromi. Dari Pak Heri, makasih Pak. Cuma Pak Heri boleh curhat aku. Ya Bapak masalah dikirimi. Setelah saya selesaikan tidak dikirimi SMS terima kasih Pak Mentan. Itu aja aku tunggu TKS. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Di akhirat nanti. Belum Pak, masih ada SMS. Wah aku di SMS, terima kasih. Kami butuh masukan seperti itu Pak. Pak Heri selalu lakukan tiap hari. Kami senang. Jujur boleh tanya dirjennya itu sampai masuk pasang cincin, itu aku kejar kalau Bapak SMS. Ring jantung. Kemudian irigasi tersier sekunder itu sudah satu impresnya Pak. Sekaligus Pak Ketua sudah. Impresnya sudah keluar. Kita bekerja memang ini maraton. Uangnya di PU. Yang tiap kami ratas pasti sebut irigasi. Pupuk sudah aman. Kemudian jagung. Kemudian ubi. Setiap ratas. Bukan ratas saja. Setiap ketemu Bapak Presiden pastikan, dan Bapak Presiden izin, beliau semua setuju, yang penting urusan rakyat percepat. Tapi memang butuh kesabaran sedikit Pak, karena bukan di tempat kami saja, bukan di Kemenko Pangan saja, tapi ada di Kemenko Ekonomi. Jadi kami harus minta tolong juga ke sana. Bibit ayam Pak, bisa nggak Bapak tunjuk aja Pak yang mana mau impor parent stock, apa segala macam. Banyak yang datang itu Pak langsung kami penuhi. Kenapa? Kami tidak ingin orang monopoli. Ini jadinya kalau orang monopoli naik. Ada kemarin 4 tidak memenuhi syarat. Saya beritahu direkturnya buat supaya memenuhi syarat karena dia baru belajar. Kalau ada juga usulan dari Bapak, kami setuju. Hari ini kurangnya yang besar Pak Dijen. Ya, supaya siapa nanti dengan dirjen teknisnya saya bicara. Iya, makasih. Kalau di rapat ini banyak teman-temannya yang nggak paham, Pak. Teman-teman nanti nggak paham kalau saya ngomong GPS nggak paham. Nggak paham. Jadi lama rapatnya nanti dengan dirjen ya. Terima kasih Pak Menteri. Aku tidak mau makasih Pak. Banyak yang dengar. Jadi banyak yang dengar. Pak Guntur, Bapak sahabatku kan sudah lama sejak dulu 2014. Janganlah begitu. Saya ini, maaf, aku mau curhat ya Pak Guntur. Aku pertigo tuh ngurusin. Sampai nggak bisa bangun. Di H-2 Lebaran. Tapi kami tidak mundur. Masa Bapak perbaiki dulu, capaian sudah baru 88%. Ini baru bulan 6 Pak, belum Desember Pak. Yang capaian terap gabah, Bulog. Saya bilang Pak Guntur, tidak ada positif semua. Saya catat semua yang Bapak sampaikan Pak. Bolehlah saya curhat juga sedikit sama Bapak, beras itu jadi menteri. Saya doakan Bapak nanti menteri berikutnya. Saya doakan dan terima kasih Pak. Dari kalbuku yang paling dalam, aku doakan Bapak jadi menteri. Dan saya datang khusus, nggak usah dibayar. Saya mau jadi tenaga ahlinya Bapak. Beritahu bahwa bagaimana rasanya jadi menteri.
Makasih Pak. Masa 80% juga. Sampai saya divisi Pak Wamen. Kencang ya, saya bilang enggak. Memang begitu. Begitu kalau bersahabat. Sahabat yang baik adalah menekan sahabatnya. Apa enggak Pak Ketua? Pak, izin Pak. Izin Bu Ketua sekalian karena beliau tanya ulang. Saya ulangi. Yang beras lama 1,7. SPHP 1,2 hasil rakor. Kemudian ditambah 362, berarti 1,5 juta ton. 1,5 juta ton dikurang 1,7 lebih, berarti tinggal 100 ribu. 100 ribu sudah aman, Pak. Artinya, semua nanti akhir tahun Desember, semua beras baru. Ya, Pak ya? Saya ulang, 1,5 juta lebih, dikurang 1,7, dan di antara 1,7 pasti ada beras yang pengadanya Desember. Berarti masih bagus. Jadi aman Bu Ketua. Saya ulang, jadi nanti ini kita melepas 1,5 juta ton. Sedangkan beras lama 1,7. Padahal ada di bulan Desember impornya masuk, bahkan ada yang masuk menyeberang ke Januari. Berarti berasnya masih bagus Bu. Karena ini habis nanti. Sudah berjalan Bu. Sekarang sudah berjalan, harusnya mulai Juni, Juli harus habis Bu. 360 ribu ton.